Halo, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 2. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang differential amplifier. Adapun outline dari perkuliahan kita hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, selanjutnya introduction, kemudian the most differential amplifier, DC analysis, Halo, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 2. Hari ini kita akan membahas topik yang baru yaitu tentang differential amplifier. Adapun outline dari perkuliahan kita yaitu bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah introduction, selanjutnya the most differential ampere, kemudian DC analysis, incremental analysis, frequency response, operation with a common mode input voltage, dan operation with a differential input voltage. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan dan referensi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu dengan tepat dalam menjelaskan bagaimana dasar pengoperasian MOS dan penguat diferensial bipolar, bagaimana mereka menolak gangguan atau interferensi dan memperkuat sinyal diferensialnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu dengan tepat dalam menjelaskan atau menganalisis dan desain penguat diferensial MOS dan juga BJT. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu dengan tepat dalam menjelaskan sirkuit penguat diferensial dengan berbagai kompleksivitas, kemudian memanfaatkan beban resistif pasif dan beban sumber arus, dan yang terakhir case code-nya seperti apa. Tujuan yang keempat adalah mahasiswa mampu dengan tepat dalam menjelaskan rangkaian penguat diferensial yang cerdik dan sangat populer yang memanfaatkan beban cermin arus. Kita sebelumnya sudah belajar ya tentang bagaimana cermin arus atau current mirror dan apa benefitnya gitu, apa keunggulan dari sebuah current mirror. Selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat struktur atau menganalisis dan desain amplifier yang terdiri dari dua atau lebih tahapan dalam cascade. Nah, dua contoh praktis yang dipelajari secara rinci adalah op-amp CMOS 2 tahap dan op-amp bipolar 4 tahap. Oke, ini nanti akan kita bahas. Nah, kelimanya itu adalah tujuan untuk mencapai sub CPMK kita, yaitu the understand the rationale for a differential and multi-stage amplifier and design to one specifications. Nah, nanti indikatornya itu bisa dilihat semua sesuai dengan yang ada di CIS. Oke, di RPS kita. Nah, selanjutnya dari yang kelima itu, dari yang kelima ini, ini kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama, selanjutnya bagian introduction ada 3 hal yang ada 3 kata yang akan selalu kita bahas, yaitu tentang amplifier, diferensial, dan juga pair-nya. Jadi nanti ada differential amplifier, nanti ada juga pair diferensial gitu ya. Jadi kalau pair itu adalah sepasang amplifier penguat dan diferensial itu adalah dengan cara pembedanya. Selanjutnya di bagian introduction. Kenapa kita butuh sebuah penguat diferensial? Nah, kalau misal penguat diferensial saja kan kita sudah bahas di elektronika 1. Nah, kali ini kita buat diferensial pair. Kalau sebelumnya itu kan cuman case code saja, ada transistor kita buat bertingkat, kemudian selain bertingkat saya bisa bikin dalam current mirror. Sekarang ya saya buat diferensial tapi sepasang. Nah, di sini dikasih tahu, diberitahu bagaimana pentingnya sebuah diferensial amplifier. Nah, konfigurasi diferensial pair sebuah penguat diferensial banyak digunakan dalam desain sirkuit IC. Kalau ini paling banyak digunakan, pasti ada keunggulannya kan? Nah, salah satu contohnya adalah tahap input op-amp. Contoh lain adalah emitter couple logic atau ECL.
Kemudian teknologi ini juga ditemukan pada tahun 1940 untuk digunakan dalam tabung vakum. Kemudian konfigurasi penguat diferensial dasar ini kemudian juga diimplementasikan dengan transistor bipolar diskrit. Oke. Nah, yang terakhir, meskipun konfigurasinya menjadi paling berguna dalam namun konfigurasi menjadi berguna dengan menemukan teknologi transistor atau MOS modern. Jadi maksudnya itu adalah meskipun pada saat itu banyak diimplementasikan dengan bipolar diskrit gitu, tapi sebenarnya karena pentingnya konfigurasi pada akhirnya yang paling banyak digunakan adalah yang tipe MOS ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Perhatikan kalau misalnya current mirror itu source-nya itu sudah gate-nya, drain-nya ini, gate-nya ini, oke. Ini bertemu sama, itulah namanya differential pair, oke. Kita lihat ya, pada gambar 8.1, konfigurasi pasangan diferensial MOS. Ini konfigurasi, kalau ini gate sama gate, tolak belakang gini, ya itu namanya current mirror ya. Kemudian dua transistor yang cocok yaitu Q1 dan Q2 yang bergabung dan dibiaskan oleh sumber arus konstan I. Oke, ini sumber arus konstan I. Nah, FET ini sebenarnya MOSFET juga ya. Kadang nanti bisa dibikin MOSFET. Itu sebenarnya MOSFET ya. Tidak boleh memasuki wilayah operasi triode. Jadi, oleh karena itu dia tidak bisa memasuki area operasi triode. Oke? Nah, ini contohnya diulangin lagi. Nah, diasumsikan sumber arus itu ideal. Berarti sumber arusnya ini ideal. Kemudian transistor tidak boleh memasuki wilayah triode. Maka nanti di sini kita bisa lihat bagaimana prosesnya ya. Nah, di sini ada VDD, kemudian di sini ada resistansi, ada resistor dan resistor arus mengalir dari sini. Oke. Nah, ini bisa kita ukur VD1 dan di sini VD2. Oke. Selanjutnya nanti kita bisa lihat di sini persamaannya jika VID positif, maka VD2 dikurang VD1 adalah positif. Oke, kalau ini positif, maka ini dikurang ini adalah positif. Dan jika VID lebih besar daripada 0, maka VGS1 lebih besar daripada VGS2, dan begitu juga dengan VDI1 lebih besar daripada VGS1 lebih besar daripada VGS2, maka ID1 lebih besar daripada ID2. Perhatikan ya, kan tadi kan kalau ini positif, maka ini kan lebih besar ya. Kalau misalnya lebih kecil, ya positif juga, tapi belum tentu menghasilkan hasil yang positif. Nah, VD1 lower voltage point dan VD2. Jadi, nilainya itu lebih besar daripada, lebih kecil daripada VD2. Oke? Nah, ini. For proper operation, MOSFET should not enter triode region. Jadi untuk hasil yang pas itu MOSFET itu tidak boleh memasuki area triode. Oke? Masih ingat kan di tutorial sebelumnya ada dijelaskan tentang daerah triode ya? Nah, ini adalah DC analysis. Ada beberapa rumus. Saya hanya akan tampilkan saja. Saya tidak akan tuliskan. Ini bisa diturunkan masing-masing sehingga bisa diperoleh rumus yang ini. Tapi sebenarnya kalau kalian itu jeli ya, kalau ini kan sama aja dengan hukum Ohm kan ya. Oke, hukum Ohm, V sama dengan I per R gitu. Tapi karena VDI1 dari rumus yang ini, maka menjadi VD1 sama dengan VDD dari sini. Itu kalian bisa cek dari gambar ini. Oke, selanjutnya incremental analysis, oke. Ini adalah bagaimana cara menentukan VG1 dari sini V output 1. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini dengan cara mengabaikan the body effect-nya. Oke. Oke, ini dia cara mengukur bagaimana penguatannya. Oke. Ini adalah RD1 akhirnya. Oke. Nah, ini frekuensi respons. Ketika didriven oleh sumber sinyal impedansi rendah, frekuensi sudut atas ditentukan oleh rangkaian ini. F high sama dengan 1/2pi C out dikali R aksen D. Nah, pada common mode operation, nah gambar yang ini, oke, ini dituliskan lagi ya, bahwa VD1 itu sama dengan VDD dikurang 1/2 RD.
Kalau yang ini VDD dikurang 1/2 RD, ini VD2. Oke. Karena ini terbagi dengan 2, kan pasti kalau masuknya 1, keluarnya juga pasti 1. Maka ini sebenarnya setengah, ini setengah. Di sini juga setengah, ini juga setengah. Oke, di mana VS itu sama dengan VCM dikurang VGS. Dengan kata lain, nanti VGS itu bisa dituliskan juga dengan rumusnya ini. Kalau ini kan sebelumnya sudah ada nih ya. VGS sama dengan VT ditambah V0V. Kalau kita pakai silikon, VT-nya sekitar 0,7 volt. V0V-nya itu nanti tinggal dicari rumusnya dari rumus ID biasa. Oke, nah perbedaan tegangan antara kedua saluran adalah 0. Perbedaan tegangan, karena ini sama dengan ini, maka hasilnya sama dengan 0, ya kan? Diferensialnya, oke? Selanjutnya, operation with a common mode input voltage. Perhatikan di sini. Perhatikan kasus ketika dua terminal gerbang disatukan atau tersambung pada common mode voltage atau VCM. Jadi VCM di sini adalah common mode. Oke. Sehingga VG1 sama dengan VG2, nah sama dengan VCM dikali Q0 dan Q2 yang cocok. Oke. Kemudian sehingga VG1 sama dengan VG2 sama dengan VCM, di mana Q1 dan Q2 cocok atau identik. Nah, selanjutnya arus I akan membagi rata-rata antara kedua transistor tersebut sehingga ID1 sama dengan ID2 sama dengan setengah. Oke, VS sama dengan VCM dikurang VGS. Nah, ini rumusnya yang sudah biasa lah ya, saya rasa ya. Di mana VGS adalah tegangan gerbang ke sumber. Jadi, atau gate to source voltage. Oke, ini tegangan sumbernya. Gerbang ke sumber. Oke. Nah, ini operation with a common mode input voltage. Nah, dari persamaan 82 sampai 88 menjelaskan sistem ini. Jika channel length modulation diabaikan ya, kalau misalnya tidak diabaikan, kita tidak bisa langsung serta-merta pakai rumus yang ini. Oke. Nah, perhatikan input spesifikasi input common mode range VCM-nya. Ini VCM-nya, oke? Nah, di sini kita lihat ya, di sini VT ditambah VDD dikurang setengah RD. Sedangkan di sini karena VCM-nya itu minimum, kita pakai negatif VSS ditambah VCS ditambah VT ditambah V0V. Oke, saya rasa rumus yang ini tuh udah sama semua lah. Oke, ini operation with a differential input voltage. Jika video diterapkan ke Q1 dan Q2 dan di ground, ketentuannya berlaku seperti ini. VID sama dengan VGS dikurang VGS2 lebih besar daripada 0 dan ID1 lebih besar daripada ID2. Nah, hal sebaliknya berlaku jika Q2 di ground dan lain-lain. Selanjutnya, ada differential pair merespon differential mode atau sinyal input diferensial. Nah, ini adalah rumusnya. Sekali lagi, bisa kita lihat, ini tinggal masukkan tapi khusus untuk MOS, ya. Ini khusus untuk MOS. Ini yang umum, common mode, ini untuk yang umum. Kalau yang ini untuk MOS. Kita tinggal pakai rumus yang ini. Nah, ini differential input voltage. Ini differential pair menanggapi sinyal masukan diferensial dengan memberikan sinyal keluaran diferensial yang sesuai antara dua saluran. Sekali lagi kita baca, differential pair menanggapi sinyal masukan diferensial dengan memberikan sinyal keluaran diferensial yang sesuai antara dua saluran. Jadi kalau misalnya differential pair ini membuat yang tadinya misalnya yang satu, dia itu akan menghasilkan dua sinyal keluaran yang sama seperti itu. Makanya di sini dibikin biasanya setengah, ini setengah. Oke, selanjutnya operation with a differential, masih lanjutan, differential input voltage. Nah, dua terminal input terhubung ke PCM, tegangan DC yang sesuai. Arus bias I dari pasangan diferensial simetris yang sempurna membagi sama rata. Nah, perbedaan tegangan 0 antara dua saluran atau kolektor. Oke. Kemudian, untuk mengarahkan arus sepenuhnya ke satu sisi pasangan diperlukan perbedaan tegangan VID setidaknya 2 pangkat setengah dikali V0V atau 4 VT untuk bipolar ya. Karena dari awal kan kita sudah bilang kalau untuk bipolar kan kita bikin 4 cascade ya. Diferensial 4 tak bertingkat, sedangkan kalau untuk yang MOS kita bikin 2 bertingkat. Nah, kesimpulannya
Konfigurasi differential pair atau differential amplifier adalah blok bangunan yang paling banyak digunakan dalam desain IC analog. Kemudian, tahap masukan dari setiap op-amp adalah penguat diferensial. Ada dua alasan untuk memilih penguat diferensial tipe single end amplifier. Yang pertama, penguat diferensial tidak sensitif terhadap interferensi. Yang kedua, mereka tidak memerlukan kapasitor penghubung dan penghubung, jadi kayak tidak perlu membutuhkan banyak sebagai penghubung gitu, cukup dengan menggunakan differential pair ini saja. Yang terakhir, untuk pasangan MOS bipolar yang bias oleh arus I, setiap perangkat beroperasi pada drain atau kolektor dengan asumsi A sama dengan 1. Arus I per 2 atau setengah I dan tegangan overdrive Fenol V yang sesuai atau tidak ada analog dalam bipolar, sehingga dia memiliki nilai GM sama dengan 1 per Fenol V dikali dengan alfa dikali I per 2 VT. Itu untuk bipolar. Oke? Nanti akan ada lanjutan video berikutnya. Ini adalah referensi dari materi kita pada minggu ini, minggu keempat. Bisa dilihat. Terima kasih. Semoga materi yang diberikan itu bisa diterima dengan baik. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.